Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Akbari dari kelas Tadris Bio B dengan NIM 2030601022. Saya akan menjelaskan mengenai materi alga piropita dengan mata kuliah kriptogami yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Rizky SSI MP. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang alga piropita. Materinya yang saya akan jelaskan yaitu pengertian alga piropita, ciri-ciri alga piropita, selanjutnya klasifikasi alga piropita, contoh alga piropita, dan peranan alga piropita dengan kehidupan manusia dan lingkungan. Pengertian alga piropita. Piropita adalah alga uniseluler dengan dua flagel yang berlainan berbentuk pita keluar dari sisi perut dalam suatu saluran. Piropita memiliki alat gerak berupa flagel sebanyak dua buah, satu buah melingkar sedangkan satu lagi berada di bagian posterior. Ada juga flagel yang terletak di bagian lateral. Bila flagel yang melingkar bergerak, maka sel akan berputar, dan bila flagel bagian posterior yang bergerak, maka sel akan maju. Piropita memiliki protoplasma dengan pigmen lokal dan kromatofora berwarna kuning, kehijauan, hingga coklat keemasan. Cadangan fotosintetik secara umum terakumulasi sebagai minyak, pati atau pati seperti senyawa. Dinding sel umumnya mengandung selulosa. Sebagian besar anggota divisi adalah organisme berbiflagellata uniseluler dengan atau tanpa dinding, yaitu semu. Beberapa jenis tanpa flagel seperti alga, baik uniseluler maupun kolonial. Piropita disebut juga dinoflagellata yang karena memiliki flagel bulu cambuk. Dinding sel dari selulosa biasanya tumbuh diselubungi kutikula, mempunyai habitat di air. Beberapa spesies Piropita mampu menghasilkan fluorescens dan melakukan bioluminesensi atau memancarkan cahaya sehingga laut menjadi terang. Contohnya Noctiluca miliaris. Adapun ciri-ciri dari alga Piropita, yang pertama bersel satu atau uniseluler, bergerak aktif, dapat berfotosintesis karena mempunyai pigmen klorofil dan coklat kekuning-kuningan. Bersifat parasit dalam tahap tertentu. Habitatnya yaitu hidup di laut. Klasifikasi alga Piropita. Alga Piropita terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama Cryptophyceae, Desmoconte, Dinophyceae. Yang pertama Cryptophyceae. Ada sekitar 135 jenis dan 1000 spesies. Beberapa laut yang lainnya air tawar. Protoplasma Cryptophyceae biasanya mengandung dua chromatopores berwarna kecoklatan dengan atau tanpa pirenoid. Makanan cadangan dari suatu sel umumnya terakumulasi sebagai pati atau senyawa seperti pati. Sel-sel motil dikompresi dan biflagellata dengan flagella sedikit berbeda panjangnya. Terdapat flagella invaginasi di dalam tubuh dari Cryptophyta hingga membentuk rongga yang meluas hingga ke dalam granula tropoblas. Kebanyakan mengandung satu, dua, atau banyak kloroplas diskoid. Yang lain tidak memiliki sama sekali. Memiliki membran yang pasti, nukleolus, dan jaringan heteromatik. Pembagiannya bersifat mitosis. Selanjutnya
Desmoconte, Dinoflagellata, Dinophysoid telah dimasukkan antara Desmoconte karena dinding mereka secara vertikal dibagi menjadi dua katup. Protoplasmanya dikelilingi oleh dinding selulosa yang terdiri dari dua katup yang ditunjukkan secara longitudinal. Setiap katup memiliki banyak pori-pori kecil didistribusikan secara yang tidak teratur di seluruh permukaan kecuali wilayah marginal yang ditunjukkan ke katup lainnya. Eruviaella adalah biflagellata dengan dua flagella yang menonjol melalui porel umum yang dikelilingi oleh cincin gigi kecil. Protoplasma mengandung dua laminasi coklat kromatografi vertikal memanjang. Dengan atau tanpa pirenoid, cadangan makanan terakumulasi baik di kromatofor dan di sitoplasma. Ada dua vakuola yang mencolok di bagian atas protoplasma, tetapi mereka tidak kontraktil. Inti tunggal terletak pada ujung posterior sel. Reproduksi Euviaella adalah dengan pembagian longitudinal. Setiap sel anak perempuan menerima satu katup dari sel induk. Selanjutnya Dinophyce. Sekitar 50% dari Dinophilia adalah heterotrof yang tidak berwarna. Beberapa Dinoflagellata memiliki siklus hidup yang rumit yang melibatkan tahap kista berujung amoeboid dan tidak bergerak serta tahap aseksual atau vegetatif dan seksual dengan zigot diploid. Seperti Phaesteria, kecuali untuk Dinoflagellata, zigot adalah siklus kehidupan haploid atau haplontic. Protogoniaulax catenala. Toksin di Dinoflagellata yang paling umum adalah sacitosik neutrotoksin 150 kali lebih kuat daripada kokain. Produsen sacitosin yang paling terkenal di pantai barat Amerika Utara adalah Protogoniaulax catenella dan di pantai timur Gesnerium monilatum. Toksin kedua yang ditemukan dalam Dinoflagellata Pisodiscus brevis adalah brevitoksin. Kumpulan berbagai alkohol polieter yang menghasilkan ikan yang membunuh dan juga dapat menyebabkan keracunan pada manusia ketika terakumulasi dalam jaringan kerang. Dinophyce terdapat 7 ordo. Yang pertama Gymnodiniales, yang kedua Pyridiniales, yang ketiga Dinophysiedales, yang keempat Dinotrisales, yang kelima Rhizodiniales, yang keenam Dinococales, yang ketujuh Dinocapsales. Yang pertama Gymnodiniales, banyak spesies adalah bagian dari plankton laut dan menarik terutama karena ditemukan dalam alga mekar. Tinggal di laut terbuka di antara keluarga dalam ordo ini Polycricaceae dan Warnoviaceae. Dikenal memiliki rakitan organel yang sangat kompleks seperti nematosis, trichosis, dan piston. Warnoviaceae unik memiliki oceloid, struktur subseluler cahaya sensitif yang sangat kompleks terdiri dari mitokondria dan plastida. Selanjutnya ordo Peridiniales. Contohnya yaitu Protoperidiniaceae. Sel beraneka ragam bentuk variabel. Banyak spesies memiliki tanduk apikal dan antapikal dan atau duri yang antapikal. Kloroplas tidak ada di sebagian besar spesies. Ukuran sel bervariasi dari kurang dari 50 mikrometer hingga
lebih dari 100 mikrometer. Selanjutnya Dinophysidales, Dinophysis acuminata. Genus Dinophysis mencakup fototropik dan heterotropik. Spesies fototropik Dinophysis digolongkan sebagai racun karena mereka menghasilkan asam oksadaik yang dapat menyebabkan keracunan kerang yang diatetik atau DSP. Oksadiat aksid diambil oleh kerang yang telah ditemukan di jaringan lunak, mussels, dan hati dari spesies flounder. Ketika hewan yang terkontaminasi dikonsumsi, mereka menyebabkan diare berat. Selanjutnya, ordo Dinotrichales, contohnya yaitu Gymnodinium. Sel berukuran kecil sampai sedang, seringkali berbentuk pentagonal dengan epitel kerucut dan hipotesa berganda. Sel memiliki nukleus dan kloroplas besar, dapat melingkar atau dikompresi dalam penampang melintang. Gymnodinium catenatum memiliki pola kuil dan menghasilkan kista yang khas. Ukuran sel mulai dari 40 sampai 75 mikrometer. Selanjutnya ordo Rhizodiniales. Rhizobium adalah genus bakteri tanah gram negatif yang memfiksasi nitrogen. Spesies Rhizobium membentuk asosiasi pengikat nitrogen endosimbiotik dengan akar kacang-kacangan dan parasporia. Selanjutnya ordo Dinococales. Salah satu contoh dari ordo Dinococales adalah Deinococcus radiodurans, adalah bakteri Extremophilix, salah satu organisme yang paling tahan radiasi yang dikenal. Dapat bertahan hidup di udara dingin, dehidrasi, vakum, dan asam. Karenanya dikenal dengan polyextremophil dan telah terdaftar sebagai bakteri terberat di dunia. Ordo Dinophycapsales, yaitu spesiesnya Gloidium nontanum. Dinocapsales adalah Dinophyce palmeloid dengan tahap dinoid motil sementara. Urutan sesuai dengan Tetraporales dari Chlorophyce, Heterocapsales, dan Xanthophyce, dan juga Chrysoapsales dari Caesophyce. Satu member pesanan Glodidium montana adalah air tawar dan air rawa Vindin. Selnya besar serta hidup berkoloni. Contoh alga Pyrophyta yang pertama Pfiesteria menghasilkan racun yang menyebabkan kerusakan sistem saraf, yaitu neurotoksin dapat menyebabkan kematian ikan, udang, kepiting, dan burung. Manusia akan mengalami gangguan kesehatan apabila mengkonsumsi produk laut yang terkontaminasi neurotoksin. Selanjutnya yaitu Gymnodinium breve. Gymnodinium breve menghasilkan racun brevetoxin atau gymnosin A yang menyebabkan keracunan dengan gejala pusing, mual, muntah, dan ataksia, yaitu gangguan koordinasi gerakan otot. Selanjutnya Lingulodium polyedrum dan Goniaulax menghasilkan racun saxitoksin yang dapat menyebabkan muntah, diare, hingga hilangnya koordinasi tubuh jika dikonsumsi manusia.
Yang terakhir Gambiardiscus toxicus menghasilkan ciaguatoxin. Namun ada spesies ganggang api yang tidak menghasilkan racun, misalnya Noctiluca scintillan dan Ceratium hirundinella. Peranan alga Pyrophyta dengan kehidupan manusia dan lingkungan. Peranan positif. Yang pertama, di bidang perikanan sebagai makanan ikan yaitu fitoplankton dan zooplankton. Yang selanjutnya di bidang pertanian yaitu rumput laut untuk pupuk di pesisir. Selanjutnya di bagian ekosistem perairan sebagai produsen primer. Di bidang industri yaitu tanah di atom untuk amplas, isolasi, dan bahan bakar dasar kaca. Selanjutnya untuk bahan dasar makanan, gelium atau agar-agar, kondros untuk minuman coklat, alginat untuk bahan campuran es krim, yang terakhir porphyra untuk makanan. Dan selanjutnya untuk bahan obat-obatan yaitu ada chlorella. Untuk peranan negatifnya yaitu pencemaran perairan dengan proses populasi meledak atau red tide, sehingga menutupi perairan dan menimbulkan racun toksin, sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup di dalam laut. Fenomena yang terjadi dengan adanya Pyrophyta, yang pertama bioluminescence. Dinoflagellata dalam jumlah yang kecil sebagai penyusun komunitas plankton laut, tetapi lebih melimpah di perairan tawar. Fenomena yang menarik yang dihasilkan oleh Pyrophyta adalah kemampuan bioluminescence, emisi cahaya oleh agranisme, seperti yang dihasilkan oleh Noctinula, Goniaulax, Pyrocystis, Pyrodinium, dan Peridinium, sehingga menyebabkan laut tampak bersinar pada malam hari. Selanjutnya fenomena yaitu red tides. Dinoflagellata diketahui memiliki ledakan populasi atau mekar. Ledakan populasi ini yang dikenal sebagai red tides atau pasang merah. Seringkali warna air menjadi oranye, merah, bahkan menjadi coklat. Keadaan lingkungan ledakan populasi ini tidak diketahui kapan mulai terjadi, tetapi pada umumnya hal ini terjadi ketika suhu air menjadi hangat atau pada musim panas. Beberapa spesies Dinoflagellata yang menyebabkan red tides menghasilkan racun untuk menyerang sistem saraf ikan yang mengakibatkan kematian pada ikan. Dinoflagellata diketahui memiliki ledakan populasi atau mekar. Ledakan populasi ini yang dikenal sebagai red tides atau red tide merupakan blooming Pyrophyta dengan 1-20 juta sel per liter. Red tide dapat menyebabkan yang pertama kematian ikan dan invertebrata jika yang blooming adalah Ptychodiscus brevis. Selanjutnya kematian invertebrata jika yang blooming adalah Goniaulax, Ceratium, dan Coclodinium. Dan yang terakhir kematian organisme laut yang dikenal sebagai paralytic shellfish poisoning jika yang blooming adalah Goniaulax. Penyebab dari berkembangnya Dinoflagellata umumnya berhubungan dengan kondisi lokal. Baiklah, terima kasih. Itulah penyampaian dari saya tentang materi tentang alga Pyrophyta dalam mata kuliah Cryptogame. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.